eh, PSU atau power supply VF550 ATX switching power supply 80 plus. Ini yang 80 plus ya. Jadi kita akan review ini untuk saya gunakan untuk PC server. Ini yang dimana PC server itu ini non modular ya, tapi kabelnya sudah flat. Bagus sekali packingnya di sini. Saya oke, dapat kabel powernya. Kemudian ini sudah flat ya di sini. Kemudian ini adalah power supply-nya dari Deepcool. Kemudian apalagi kita dapat buku manual. Kemudian ada kabel tis dan juga baut untuk menggunakan atau merekatkan ke casing dari PC tersebut. Oke, mungkin itu aja untuk reviewnya, karena di sini saya sangat suka tampilan Deepcool ini. Juga berat sih, dan juga kabelnya flat ini lebih rapi, tapi sayangnya non modular. Saya membeli ini dengan harga Rp600.000 di toko offline. Sekarang kita lanjut mereview. Ini saya beli SSD M2 NVMe 512 GB. Vigen, merek dari Vigen. Oke, kita buka dulu ya. Saya beli itu dengan harga 600 ribuan di toko online. Ya, kurang lebih 600 ribu. Di toko online. Packingnya bagus sekali, rapi. Langsung dari Vigen officialnya. Ini ya, kita langsung masuk ke RAM. Ini saya beli juga online. RAM-nya RAM saya tidak tahu ya mereknya apa ini, karena beli online. Jadi untuk RAM-nya, karena saya ini untuk server, jadi saya memakainya RAM SCC 16 GB 2 kali. Jadi ada 16 GB nya 2 kali. Untuk RAM-nya udah susah bukannya. Oke, ada 2 kali RAM 16 GB RAM SCC. Ini ACC ini adalah RAM untuk khusus server. Agak tebel ya nih. Oke, agak susah buka karena packingnya sangat tebel, padahal isinya kecil. Bagus sih, biar enggak mudah untuk lepas atau udah kena air atau apalah ya. Pokoknya packingnya bagus sekali. Ini saya beli di toko online dengan harga 800 ribuan, karena satunya itu dengan harga satuannya adalah 400.000 RAM SCC nya. Oke, sangat rapi untuk packingnya. Oke, sangat rapi. Nah, ini adalah RAM-nya.
Oke, ini RAM-nya. Produk Cina, nggak ada merek. Tapi RAM-nya ini sudah SEC. Terlihat ya. Nih. Oke, nah 16 GB 2R kali 2RX4. Nah, SEC ada dua buah. Sama. Sambung lagi ke fan coolernya. Ini fan cooler dari NYK Nemesis. NYK Nemesis itu Skyward F10 RGB, bisa untuk AMD dan juga Intel. TDP nya 200 watt. Nah, ini kita buka saja isinya. Oke, ini ada pasangan untuk masang dudukannya. Ini juga untuk AMD atau Intel, saya lihat tahu juga ya. Kemudian ini adalah fan coolernya. Oke, ini fan coolernya. Oke, fan cooler. Nah, ini dudukannya tadi. Ini fan coolernya seperti ini ya. Jadi RGB-nya hanya di bagian kipas saja, dan ini juga sudah ada 4 untuk penyaluran udaranya. Sangat keren menurut saya. Oke, sambung lagi ke VGA-nya. Oke, VGA saya ngambil di toko offline, itu belinya di merek Phenom RX, Nvidia GeForce. Ini GTX 3 GT37 GT 730 4GB 730 ya. Ini harganya kemarin 530-an di toko offline. Oke, kita buka. Nah, ini penampakannya untuk VGA nya. Nah, ini ya lumayan lah untuk server, nggak perlu yang berat-berat sih. Oh, ini keren sih. Ini adalah motherboard X99 D4 menggunakan prosesor Intel Xeon. Silau ya. Intel Xeon E52680V4. Nah, di sini saya menggunakan prosesor ini dan juga motherboard ini untuk saya jadikan server untuk ujian berbasis komputer. Kemudian untuk casing, saya menggunakan casing dari Raptor Fortress. Ini adalah casing yang ya lumayan lah. Tapi ini dikhususkan untuk yang PSU-nya modular atau menggunakan flat, agar manajemen kabelnya tidak ancur-ancuran. Kenapa? Karena Raptor ini tidak mempunyai manajemen kabel yang bagus di bagian kanannya. Oke, kita lanjut pemasangan. Sudah jadi, ini sudah dipasang manajemen kabelnya. Ini lagi dipasang Windows. Ini komponen-komponen yang saya pasang tadi sudah dipasang semuanya.